Saya bisa buktikan kalau ajaran Yesus dan ajaran Paulus itu laksana langit dan bumi. Contoh misalnya ketika Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Begitu juga dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Tetapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu sangat-sangat bertentangan sekali. Saya kira begitu, Saudara Pak Pendeta. Silakan. Ditanggapi Pak Pendeta. Dusta bukan anak manusia, sehingga aku menyesal dan sebagainya. Itu tidak merujuk, tidak menentang kedatangan Yesus sebagai anak manusia. Itu tidak bertabrakan di sana, karena pengertiannya itu berbeda, konteksnya berbeda. Gitu. Ketika Bileam disewa oleh Balak untuk mengutuk Israel, maka Bileam berkata, aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Kemudian Tuhan berpesan kepada Bileam untuk menyampaikan itu. Tuhan itu bukan manusia, sehingga ia berdosa, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Bileam menjelaskan kepada Balak bahwa Tuhan itu nggak sama dengan manusia. Manusia kan suka bohong, suka ingkar, tapi Tuhan tidak demikian. Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus sebagai anak manusia. Itu yang pertama. Jadi konteks-konteks perjanjian lama yang dikutip oleh Abang tadi tidak bertabrakan dengan, ada yang tidak bertabrakan dan tidak ada hubungannya ya, karena konteksnya berbeda. Kemudian yang kedua, seperti Paulus ya, Yesus berkata tidak ada selama langit dan bumi masih ada, tak ada satupun ya. Saya baca ya, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Jadi Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Itu kata menggenapi yang diterjemahkan dari kata plero dalam bahasa Yunani, memenuhi atau melengkapi atau membawa kepada tujuan akhir, gitu ya. Jadi Yesus tidak berbicara tentang hukum-hukum Taurat yang kemudian sebagai hukum yang baku dan kaku itu untuk terus dilakukan oleh manusia. Karena kalau Yesus itu, makanya Paulus bilang, kalau hukum Taurat masih berlaku, maka kematian Yesus tidak berlaku, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena Yesus itu datang memberikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Kalau kita ketelusuri dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak ada satupun yang mampu, kecuali Musa, Yosua, dan Kaleb. Ya. Selain daripada itu, mereka selalu berontak pada Tuhan. Musa pun sampai dimurka Tuhan karena dia begitu marah kepada bangsa Israel karena kelakuan mereka. Jadi, kalau hukum Taurat itu diterapkan secara utuh, maka tidak ada manusia yang bisa sanggup melaksanakannya. Karena hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka. Dan itu ada di Quran. Kemarin ada teman naik baru kasih tahu, saya baru tahu bahwa itu ada di Quran ya, cuma ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, gitu. Nah, jadi untuk itulah makanya mesti ada pengantara, yaitu Yesus. Datang firman yang menjadi manusia, untuk menjelaskan kepada manusia tentang Bapa di surga, tentang Yahweh, bukan tentang Allah SWT, Bang. Enggak, bukan. Karena dalam Alkitab kita tidak mengenal Allah SWT. Yang ada Allah itu terjemahan dari Elohim dan Theos tadi, gitu. Jadi kalau Abang bilang bahwa Tuhan mengajarkan supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keliru sekali, Bang. Tidak ada rujukan dalam ayat. Itu hanya perspektif saja. Jadi karena itu perspektif, maka kita tidak membantah ya, kita hanya meluruskan saja apa yang dikatakan oleh Abang tentang Allah SWT dan tentang Tuhan sesembahan orang Yahudi. Itu Yesus dalam bahasa Ibrani, Yesua itu nama Yahweh sang penyelamat. Jadi Ye itu Yehua atau Yahweh, Sua itu penyelamat. Jadi Yesus datang dengan misi baru dan nama baru. Itu sebabnya dalam perjanjian baru tidak menggunakan kata Yahweh, karena dia sudah datang dengan nama baru, yaitu Yesua, Mesia, atau Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Jadi Yahweh itu dengan Allah itu tidak sama, berbeda.
Makanya saya selalu bilang ke teman-teman di TikTok bahwa saya menghormati teman-teman muslim. Kitab sucinya Quran memiliki ubah ilahi, otoritas dan ubah ilahi sesuai dengan penganutnya. Saya juga menghormati Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan sesembahan orang muslim. Begitu. Tetapi itu berbeda dengan sesembahan kami. Ada juga yang bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana menurut Pak Pendeta? Apakah menurut Pak Pendeta tentang Nabi kami, Baginda Rasulullah? Saya berkata, sebagai seorang pribadi, saya menghormati beliau. Dia adalah orang hebat, Nabi yang hebat, sehingga melalui beliau, Islam menjadi agama besar, kedua di dunia. Tetapi, sebagai seorang pendeta, kita tidak bisa menerima kenabian, karena dalam Alkitab, Nabi-Nabi itu adalah keturunan dari Ishak. Tetapi sebagai seorang manusia, maka saya menghormati itu. Begitu. Makanya di tema-tema saya dalam live saya tentang kayak tadi Ismail versus Ismail, Abraham versus Ibrahim, Daud versus Daud, dan seterusnya. Dan kemudian kenapa saya mengatakan beda? Karena data di Quran dengan data di Alkitab itu berbeda. Sehingga diskusi ini hanya tujuannya adalah memperkenalkan konsep keselamatan Kristen dan konsep keselamatan Islam. Begitu. Dan kita tidak menyerang atau mencari siapa yang paling benar, karena ini diskusi. Gitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Jadi Kristen dimenangkan di sini. Kenapa teman-teman di Kristen dimenangkan? Karena Kristen memakai kitabnya orang Yahudi, meskipun sebenarnya tidak ada legalitas, tidak ada validasi. Jadi